Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Pada hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah manusia. Nah, sebelum itu minggu lalu belajar apa? Oh iya, ulangan. Dan di sini ada yang belum kumpul ulangannya. Oh sudah. Ada yang belum? Enggak, sudah semua. Meskipun terlambat, sudah semua. Sudah. Jadi skip dulu. Skip nah. Oke, selanjutnya kakak absen ya. Yang pertama Alfiana Rahman. Oh iya. Nurul Azika yang mana? Nurul Azika. Reski. Cinta Rahma. Angelina. Nur Islamian. Jadi pada hari ini kan mata pelajarannya adalah sistem peredaran darah. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa itu sistem peredaran darah? Ada yang bisa menjelaskan apa itu sistem peredaran darah? Coba angkat-angkat yang bisa. Angkat saja berbicara. Salah jadinya nanti kita belajar sama-sama. Siapa yang tahu sistem peredaran darah? Diana? Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dan sel. Sistem ini juga menolong stabilisasi suhu dan temperatur. Oke. Ada pendapat lain? Sistem peredaran darah. Oke, nggak ada ya. Oke, Alfiana terima kasih. Jadi sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular itu adalah satu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat ke sel. Seperti yang Alfiana bilang tadi. Jadi sistem ini juga menolong stabilitas suhu di pH tubuh. Nah, sebelumnya ada dua jenis sistem peredaran darah, yaitu sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah yang merupakan juga bagian dari kinerja jantung dan jaringan pembuluh darah atau sistem kardiovaskular dibentuk. Sistem ini menjamin kelangsungan hidup suatu organisme. Jadi didukung oleh metabolisme setiap sel dan tubuh dan mempertahankan sifat kimia fisiologis dari cairan tubuh tadi. Nah, di sini yang pertama adalah darah mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel dan karbon dioksida dalam arah yang berlawanan. Yang kedua, yang diangkut adalah nutrisi yang berasal dari pencernaan seperti lemak, gula, protein dan saluran pencernaan dalam jaringan yang masing-masing untuk mengonsumsi sesuai dengan kebutuhan mereka diproses atau disimpan. Nah, di sini deh kakak model pembelajaran yang akan kakak gunakan adalah snowball crawling. Pernah dengar? Tidak ya. Jadi di sini yang pertama, kakak akan bagi kalian menjadi dua kelompok. 2 atau 3 kelompok? 3 ya, jadi 2-2. Bisa? Bisa. Jadi untuk kelompok 1 bisa duduk di sini, bisa diatur tempat duduknya nih. Kelompok 1 itu Alfiana. Kelompok 1 itu Alfiana dengan Islamia. Silakan duduk di sini nih.
sini tulisannya oh Amina. Yang di sini Sita. Yang di sini si Angel. Gak apa kan teman itu sebagai ketua. Nah, selanjutnya setelah kakak menunjuk dan ketua kelompoknya membacakan materi tentang sistem peredaran darah kepada temannya. Jadi contohnya seperti Alfiana membacakan materi tentang sistem peredaran darah kepada temannya. Kemudian jika selesai, nanti kakak akan mempersilahkan kalian untuk menulis satu pertanyaan setiap siswa. Jadi sekarang sudah pukul 10.29. Pada pukul silakan dimulai sampai pukul 10.40. Silakan. Oke, waktu sudah menunjukkan pukul 10.40. Adik-adik, kakak kira cukup untuk pembacaan materi kepala kelompoknya. Nah, sekarang kakak akan membagikan satu kertas kepada satu siswa. Di dalam kertas ini kalian akan menuliskan satu pertanyaan setiap kepala. Jadi satu orang satu pertanyaan. Nanti setelah ditulis pertanyaannya, kertasnya dilipat. Nah, setelah kertas dilipat, kertas akan dikumpul kembali kepada kakak. Kakak beri waktu 5 menit. Yang sudah menulis boleh dilipat kertasnya. Sudah? Terserah ya, jawabannya seperti apa. Sudah? Sudah? Boleh juga pertanyaan Oke, dari sini tolong oper-oper ke sana, sampai di sana kembali oper ke sini sampai mesinnya. Oke, 1, 2, 3. Ini coba enggak? Situ.
Fungsi eritrosit adalah. Oke, silakan dijawab. Jadi fungsi eritrosit adalah Fungsi mengikat oksigen yang diperlukan untuk oksidasi jaringan-jaringan tubuh lewat darah dalam hewan bertulang belakang. boleh diulang? Berfungsi mengikat oksigen yang diperlukan untuk oksidasi jaringan-jaringan tubuh lewat darah dalam hewan bertulang belakang. Oke, aplaus untuk namanya dulu. Oke, pertanyaannya sudah. Kemudian lanjut dari siapa namanya? Cinta lanjut ya. 1, 2, 3. But you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back before the cool done run out. Oke, terakhir. Siapa namanya? Angel. Oke, Angel, silahkan pilih salah satu. Oke, silahkan bacakan dan silahkan jawab pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan eritrosit? Ya, silahkan jawab. Eritrosit atau sel darah merah merupakan jenis sel darah yang berbentuk bulat, pipih dan cekung di tengahnya dan berfungsi mengangkut CO2 dan O2 dalam tubuh. Oke, terima kasih. Jadi, apa dulu namanya? Oke, kemudian dari Angel, silahkan ke. Been giving it my best, this and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but Ya, alurnya ada ya, jangan sekarang. Oke, alurnya boleh. Satu deh. Apa yang dimaksud dengan leukosit? Leukosit. Leukosit atau sel darah putih merupakan jenis sel darah yang tidak memiliki warna. Fungsinya adalah untuk mempertahankan tubuh melawan patogen. Oke, jadi intinya apa? Intinya Leukosit adalah sel darah putih yang jenis sel darah yang tidak memiliki warna. oke, sel darah putih yang tidak memiliki warna. Kemudian, diaplaus dulu untuk teman. Oke, dari Alfiana, silahkan. Belum. won't head is I'll take no more, no more. It cannot wait. Siapa namanya deh? Silakan. Oh. Sebutkan komponen pembuluh darah. Ya, silakan. Sel-sel darah ini kemudian dibagi lagi menjadi 3 jenis, yakni sel darah merah, sel darah putih, trombosit. Jadi secara keseluruhan komponen darah manusia terdiri atas 4 macam, meliputi plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, serta trombosit. Oke, terima kasih. Beri aplaus dulu teman-teman. Kemudian selanjutnya I'm yours. ya. Siapa namanya? Resti Amalia. Sisa siapa yang belum menjawab pertanyaan? Oke, jadi nanti ini dijawab oleh siapa namanya, Dek? Siapa? Azika. Ada berapa sistem peredaran darah? Nanti terakhir ada pertanyaan dari kakak. Jadi harus ada yang bisa jawab. Ada 2 jenis peredaran darah, sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup.
kinerja jantung dan jaringan pembuluh darah atau sistem kardiovaskuler. Dibentuk sistem ini menjamin kelangsungan hidup organisme. Terima kasih. Jadi sistem peredaran darah di sini ada sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Nah, seperti itu. Jadi selanjutnya silakan kepada Azika. Sebutkan bagian-bagian pembuluh darah. Pembuluh darah dibagi menjadi arteri, vena, dan kapiler. Menurut arteri, dalam sistem peredaran darah manusia, arteri adalah pembuluh darah elastis yang mengangkut darah dari jantung ke seluruh jaringan. Pembuluh vena dan pembuluh kapiler. Sekarang karena semua pertanyaan sudah dijawab, maka kakak akan memberi pertanyaan kepada kalian. Yang bisa kakak akan menunjuk satu untuk menjawab. Apa yang dimaksud dengan sistem peredaran darah? Angel? Jangan lihat itu ya. Sistem peredaran darah adalah suatu sistem organ tubuh manusia yang berfungsi memindahkan zat ke dan dari sel. Sistem ini juga menolong stabilitas suhu pH tubuh. Ya, stabilitas satu pH tubuh. Kemudian ada berapa jenis sistem peredaran darah? Tulisannya? Sistem peredaran darah terbagi menjadi dua, sistem peredaran darah tertutup dan sistem peredaran darah terbuka. Terima kasih. Beri aplaus dulu untuk teman-temannya. Nah, setelah itu kakak akan menunjuk. Boleh minta kertasnya deh. Jadi berikutnya kakak akan membagikan kertas sebagai kertas evaluasi adik-adik. Jadi satu siswa akan mendapat satu kertas, di mana di dalam kertas ini kalian akan menuliskan apa saja pembelajaran yang didapat dari awal hingga akhir. Tidak boleh lihat namanya. Sekarang pukul berapa, Dek? 2 sampai 3 orang siswa untuk membacakan kesimpulan dari pembelajaran pada siang hari ini. Kepada Alfiana, silakan. Yang dapat saya simpulkan dari materi pembelajaran awal sampai akhir, yaitu pengertian peredaran darah adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat ke sel. Sistem peredaran darah ada dua, yaitu sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup, yang merupakan juga bagian dari kinerja jantung dan jaringan pembuluh darah atau sistem kardiovaskuler dibentuk. Terima kasih. Yang kedua, silakan Cinta. Yang saya dapat dari pelajaran hari ini adalah pengertian sistem peredaran darah. Jenis sistem peredaran darah yang itu terbuka dan tertutup, dan sel-sel darah yaitu eritrosit, leukosit, dan trombosit. Terima kasih. Silakan kepada Azika. Bisa dilepas dulu. Terima kasih adik-adik. Jadi sistem peredaran darah tadi adalah suatu sistem organ yang berfungsi untuk memindahkan zat ke dan dari sel. Nah, sistem ini juga menolong stabilisasi dan suhu dan pH tubuh.
Oke, di mana sistem peredaran darah terbagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Nah, terima kasih adik-adik. Pertemuannya cukup sampai di sini. Kepada adik-adik yang telah aktif mengikuti pembelajaran, kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.